Oke, kita semua tahu ya, budaya Betawi itu ibarat jantungnya Jakarta. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita jaga supaya jantung ini tetap berdetak kencang di tengah gempuran modernisasi? Nah, dalam analisis kita kali ini, kita akan bedah tuntas 3 pilar utama yang jadi penopang ekosistem budaya Betawi. Dan yang paling penting, kita akan cari tahu di mana sih letak tantangan terbesarnya. Jadi, mari kita samakan persepsi dulu. Budaya Betawi itu bukan sekedar warisan yang kita simpan di museum. Bukan. Ini adalah identitas Jakarta yang hidup, yang bernafas setiap hari. Inilah denyut nadi kultural yang harus kita jaga bersama. Justru saat Jakarta makin berambisi jadi kota global. Dan disinilah letak ketegangan utamanya. Ada tarikan antara menjaga identitas otentik Jakarta dengan segala ambisinya menjadi kota global. Pertanyaannya, gimana caranya budaya Betawi bisa tetap tumbuh subur, bukan malah terpinggirkan, di tengah kepungan gedung pencakar langit dan arus modernisasi yang nggak mungkin kita bendung? Inilah persoalan inti yang akan kita urai bersama. Baik, ini dia peta jalan diskusi kita. Pertama, kita akan lihat kondisi budaya Betawi sekarang, yang sedang berada di persimpangan jalan. Lalu, kita akan bedah 2 pilar institusi utamanya. Setelah itu, kita akan turun langsung melihat realitas di akar rumput. Dari situ, kita akan menemukan ada sebuah problem krusial yang kita sebut mil terakhir. Dan, tentu saja, kita akan tutup dengan rumusan langkah-langkah strategis ke depan. Yah, kita benar-benar ada di persimpangan jalan. Sederhananya begini, nasib budaya Betawi ke depan itu sangat bergantung pada sinergi, pada kerjasama semua pihak di dalamnya. Kalau jalan sendiri-sendiri, ya risikonya besar, budaya ini bisa makin tergerus. Nah, untuk membedahnya, kita akan pakai kerangka 3 pilar. Bayangkan, ini seperti sebuah kursi dengan 3 kaki. Kaki pertama, advokasi sosiopolitik. Kaki kedua, implementasi program di lapangan. Dan kaki ketiga, yang jadi nyawanya, adalah vitalitas para seniman dan komunitas di akar rumput. Ketiganya ini harus seimbang, harus sama-sama kuat. Oke, sekarang mari kita fokus ke 2 pilar pertama. Kita akan lihat arsitektur kelembagaannya. Siapa saja sih pemain utama yang jadi tulang punggung formal pelestarian budaya Betawi? Pilar yang pertama tentu saja Bamus Betawi. Sekarang perannya makin krusial karena statusnya sebagai Dewan Adat. Jadi tugas utamanya adalah menjadi suara politik, garda terdepan advokasi kebijakan yang sekarang punya wewenang baru yang sangat strategis di bawah Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, perjalanan Bamus Betawi ini menarik banget. Kita semua tahu, sempat ada dualisme selama kurang lebih 4 tahun. Dan itu jelas melemahkan daya tawar politik mereka, tapi akhirnya mereka berhasil bersatu kembali. Dan penyatuan ini bukan cuma soal rekonsiliasi, tapi ini menjadi syarat mutlak agar mereka bisa diakui dan mendapatkan wewenang baru yang sangat penting di bawah UU DKJ. Ini sebuah langkah strategis yang luar biasa. Oke, pilar kedua adalah Lembaga Kebudayaan Betawi, atau LKB. Gampangnya gini, kalau Bamus itu mulutnya yang bicara di ranah kebijakan, LKB ini tangannya, sang eksekutor di lapangan. Mereka inilah yang kita sebut laboratorium budaya yang fokusnya pada implementasi program, pengembangan dan pemberdayaan para seniman. Nah, tabel ini bagus banget buat ngegambarin pembagian perannya. Bamus itu fokusnya di advokasi sosiopolitik, urusan kebijakan. Sedangkan LKB itu lebih teknis, yang menjalankan program-program di lapangan, seperti sertifikasi seniman. Keduanya adalah mitra strategis Pemprov, tapi dengan pembagian tugas yang idealnya sangat jelas dan saling mendukung, bukan tumpang tindih. Baik, kita sudah lihat 2 lembaga besarnya. Sekarang, waktunya kita turun ke ruang mesinnya. Kita lihat pilar ketiga, yaitu para seniman dan komunitas di sanggar-sanggar. Mereka inilah yang sesungguhnya menjadi jantung dari budaya ini. Betul sekali, karena di luar semua struktur formal dan kebijakan di atas kertas, mesin penggerak regenerasi budaya yang sebenarnya, itu ya sanggar-sanggar seni ini. Disinilah keringat para seniman menetes, disinilah pengetahuan diturunkan dari guru ke murid secara langsung. Disinilah budaya itu benar-benar hidup. Tapi sayangnya, ini dia realitas pahit yang harus kita hadapi bersama. Data menunjukkan lebih dari 60% seniman Betawi hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Bahkan bisa dibilang kekurangan. Ini bukan sekadar angka statistik, teman-teman. Ini adalah alarm darurat. Ini ancaman nyata bagi keberlangsungan budaya kita. Dan masalahnya itu kompleks, berlapis-lapis. Mulai dari ekonomi yang nggak menentu, nggak punya tempat latihan yang layak, susahnya mengakses bantuan dari pemerintah, sampai sulitnya mencari anak-anak muda yang mau jadi penerus.
Ini adalah perjuangan sehari-hari yang nyata untuk sekedar bisa bertahan hidup. Biar lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh. Sanggar Topeng Blantek Pangker. Mereka nggak punya tempat latihan tetap, jadi harus latihan di tempat terbuka. Sanggar Cinta Damai, berjuang keras karena pendapatan yang minim dan jarang dapat panggilan manggung. Lalu ada Sanggar Fajar Ibnu Sena yang kesulitan dapat bantuan pemerintah karena terganjal urusan administrasi. Ini bukan cerita, ini adalah fakta di garda terdepan kebudayaan kita. Nah, dari kemaparan 3 pilar tadi, lembaga, program, dan komunitas, kita mulai melihat ada sebuah pola. Ada satu masalah besar, sebuah kesenjangan yang kritis dalam ekosistem ini. Apa itu? Pertanyaannya sekarang jadi sangat jelas dan mendesak untuk kita semua, para pemangku kepentingan. Gimana caranya kita memastikan bahwa semua kemenangan kebijakan, semua program besar yang dirancang di tingkat atas, itu benar-benar nyampe dan dirasakan manfaatnya oleh para seniman di sanggar-sanggar? Inilah dia inti masalahnya, yang bisa kita sebut sebagai masalah mil terakhir atau the last mile problem. Jadi di satu sisi, kita punya keberhasilan di level kelembagaan, UU baru, perda, anggaran. Tapi di sisi lain, para seniman di akar rumput, di garda depan, seringkali nggak merasakan dampaknya. Ada jurang pemisah di antara keduanya. Inilah yang harus kita jembatani. Oke, kita sudah berhasil mendiagnosis masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya apa? Mari kita rumuskan beberapa langkah aksi yang konkret dan bisa dijalankan oleh masing-masing pihak. Pertama, untuk pemerintah provinsi, implementasi Perda nomor 4 tahun 2015 itu harus lebih dari sekedar seremoni. Perlu ada alokasi anggaran yang memadai, transparan, dan yang paling penting, mudah diakses oleh sanggar. Selain itu, harus ada skema kesejahteraan seniman yang berkelanjutan, dan pastikan ruang-ruang hidup budaya Betawi dilindungi lewat kebijakan tata ruang. Kedua, untuk Bamus Betawi dan LKB. Prioritas nomor 1 adalah menuntaskan konsolidasi internal agar suaranya benar-benar satu dan solid. Setelah itu, tugas terpenting adalah secara proaktif menjembatani masalah mil terakhir tadi. Buat program nyata, seperti hibah mikro atau pendampingan yang langsung menyentuh sanggar. Dan pastikan mandat sertifikasi yang baru dirancang secara inklusif merangkul, bukan malah jadi penghalang baru bagi seniman akar rumput. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, untuk teman-teman di komunitas dan para pimpinan sanggar. Kuncinya ada 2. Terus berinovasi agar tetap relevan dengan zaman, misalnya lewat platform digital. Dan yang kedua, bangun jaringan dan koalisi. Bersatu itu penting. Suara kolektif dari akar rumput akan punya daya tawar yang jauh lebih kuat untuk memperjuangkan nasib bersama. Jadi, kita tutup analisis ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Masa depan budaya Betawi ada di tangan kita bersama. Pertanyaannya bukan lagi apa masalahnya, tapi apa yang akan kita lakukan setelah ini. Apakah ketiga pilar ini akan bahu-membahu, berdiri bersama membangun jembatan yang kokoh? Atau kita justru akan membiarkan jurang di antara mereka semakin lebar? Jawabannya ada pada tindakan nyata kita semua, dimulai dari hari ini.